Kota Wuhan, kota yang mungkin dulunya jarang terdengar di telinga banyak orang. Namun tak ada yang menduga bahwa Wuhan menjadi pusat perhatian dunia pada tahun 2020. Pasalnya kota ini sebagai tempat pertama kali pandemi COVID-19 terdeteksi. Dalam sekejap, Wuhan berubah dari pusat ekonomi menjadi pusat pandemi global yang mempengaruhi seluruh negara di dunia. Awalnya, Wuhan terjangkit virus COVID-19 terjadi pada akhir tahun 2019 dengan beberapa kasus pneumonia misterius yang dilaporkan di kota tersebut pada bulan Desember. Banyak dari kasus ini terkait dengan pasar makanan laut Huanan di Wuhan, tempat di mana tidak hanya ikan yang dijual, tapi juga hewan liar, seperti kelelawar dan ular juga turut diperjualbelikan. Lalu pada awal Januari 2020, kasus mulai meningkat dengan cepat dan para ahli medis mulai menyadari bahwa virus ini bisa menyebar dari orang ke orang. Karena Wuhan adalah kota besar dengan jutaan populasi dan pusat transportasi yang ramai, virus menyebar dengan sangat cepat. Di saat itu, pemerintah China kemudian mengambil langkah besar dengan lockdown seluruh kota Wuhan, yang berarti tidak ada yang boleh masuk atau keluar kota dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran virus. Bahkan fenomena ini adalah salah satu tindakan lockdown terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah modern. Meskipun langkah ini berhasil memperlambat penyebaran di China, pada saat itu virus sudah mulai menyebar ke banyak negara lain di seluruh dunia. Akibat pandemi, banyak orang di Wuhan merasa takut dan tertekan, terutama saat lockdown. Mereka seperti dipenjara di dalam rumah sendiri dan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini semakin diperparah dengan masalah transportasi informasi selama pandemi yang membuat penduduk merasa tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Karena tidak ada aktivitas perekonomian, hampir sebagian besar penduduknya jatuh ke dalam kubangan kemiskinan. Beberapa toko dan pusat bisnis ditutup. Imbasnya banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Seiring pandemi mereda, pemerintah China berusaha untuk memberantas kemiskinan dengan berbagai program, seperti menyediakan lapangan pekerjaan dan membangun perumahan yang lebih layak. Pemerintah setempat juga berusaha untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka punya peluang lebih baik di masa depan. Kesenjangan di kota ini cukup jelas terlihat, apalagi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, di mana beberapa orang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Ada gap yang cukup jelas antara orang kaya dan orang miskin di Wuhan. Di pusat kota, mayoritas penduduknya bekerja di perusahaan besar dan punya kehidupan yang makmur dan stabil. Sedangkan di pinggiran kota, beberapa penduduk tidak memiliki pekerjaan stabil dan punya gaji yang pas-pasan. Meskipun Wuhan berkembang dengan sangat cepat, sayangnya tidak semua orang bisa mengikuti arus perubahan ini. Mereka yang tinggal di desa atau daerah terpencil mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di kota yang modern. Terlebih, mereka tidak punya keterampilan khusus atau pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia di lapangan. Plus, pengangguran merupakan salah satu faktor yang menentukan kemiskinan perkotaan. Penelitian dilakukan oleh Bank Dunia menemukan bahwa 5% populasi Wuhan hidup dalam kemiskinan ekstrem, sementara 8 hingga 10% penduduknya menganggur. Kemiskinan di kota ini terkait erat dengan jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Perempuan lebih mungkin hidup di bawah kemiskinan karena diskriminasi dalam angkatan kerja. Para perempuan dibayar lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Selain itu, usia adalah faktor lain yang menyebabkan kemiskinan karena orang cenderung memiliki tanggung jawab yang bervariasi dari saudara yang lebih tua hingga yang termuda yang masih belum bekerja. Penduduk yang hidup dalam kemiskinan cenderung bekerja pada sektor pertanian, industri, bidang perdagangan, dan jasa. Mirisnya, orang-orang dalam kemiskinan cenderung punya anggota keluarga yang lebih banyak dibandingkan individu kelas menengah atau kelas atas. Dikenal sebagai kota industri, kota Wuhan terkenal dengan polusi udaranya. Industrialisasi dan urbanisasi yang dirangsang oleh peningkatan jumlah penduduk di kabupaten, peningkatan tingkat konsumtif masyarakat, pertambahan penambangan mineral dan biji, dan peningkatan transportasi jarak jauh. Meningkatnya industri di kota ini banyak melahirkan pabrik-pabrik yang mengeluarkan polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan materi partikulat yang secara serius berpengaruh terhadap kualitas udara.
Akibatnya banyak penduduk mengalami masalah kesehatan seperti asma atau penyakit pernafasan lainnya karena polusi ini. Selain itu, kemacetan lalu lintas di Wuhan juga menjadi masalah besar. Dengan populasi lebih dari 8,8 juta orang, jalanan sering penuh dengan mobil, motor, dan bus. Penduduk sering terjebak di jalan berjam-jam, yang membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih stres. Di Wuhan, terdapat robotaksis, sebuah taksi tanpa pengemudi, alias mobil yang bisa mengemudi sendiri menggunakan teknologi canggih. Robotaksis dilengkapi dengan berbagai sensor, kamera, dan perangkat lunak khusus yang memungkinkan mobil untuk melihat jalan, mengenali rambu lalu lintas, dan menghindari hambatan tanpa perlu pengemudi manusia. Meskipun mengandalkan kecerdasan buatan, robotaksis ini juga turut andil dalam kemacetan kota Wuhan. Dikabarkan para penumpang yang menggunakan robotaksis harus berjuang menerobos kemacetan saat hujan terjadi. Di media sosial, ramai pemberitaan yang mengklaim bahwa mobil self-driving ini berhenti selama 1 jam di tengah hujan lebat dan mulai beroperasi kembali setelah hujan reda. Penduduk dan pengemudi setempat juga menunjukkan masalah kritis lainnya. Robotaksis beroperasi pada kecepatan yang relatif rendah, biasanya di bawah 50 km per jam, dengan maksimum 70 km per jam dan berjuang dalam lalu lintas yang padat. Dilansir dari The China Perspective, Wuhan juga termasuk kota terpadat di Cina Tengah dengan populasi 8,8 juta penduduk. Penduduk Wuhan seperti kebanyakan orang di Tiongkok, pada dasarnya mempraktikkan campuran kepercayaan tradisional Tiongkok dengan jumlah besar penganut agama Buddha, Taoisme, dan Konghucu. Ada juga populasi kecil orang di Wuhan yang menganut agama Kristen dan Islam. Agama Kristen telah berkembang di Cina, termasuk di Wuhan, dengan komunitas Protestan dan Katolik. Islam dianut oleh sejumlah kecil orang Hui atau etnis minoritas Muslim di Cina. Seperti yang kita tahu, Cina termasuk Wuhan secara resmi merupakan negara ateis, dan banyak orang mungkin tidak mengidentifikasi diri mereka dengan agama tertentu. Dari semua sisi gelap tadi, Wuhan adalah sebuah kota besar yang terletak di tepi sungai Yangtze, sungai terpanjang di Cina, dan merupakan salah satu kota tertua di negara itu. Sejak ribuan tahun yang lalu, wilayah Wuhan sudah dihuni oleh orang-orang yang hidup dari bertani dan berdagang. Karena letaknya strategis di tepi sungai, Wuhan menjadi pusat perdagangan vital. Kapal-kapal besar membawa barang-barang seperti teh, kain sutra, dan rempah-rempah untuk diperdagangkan ke berbagai wilayah Cina dan ke luar negeri. Pada masa dinasti Han, sekitar 2000 tahun yang lalu, Wuhan mulai tumbuh menjadi kota besar. Selama berabad-abad, kota ini terus berkembang dan banyak bangunan serta pasar besar dibangun. Wuhan dianggap sebagai pusat politik, ekonomi, keuangan, komersial, budaya, dan pendidikan di Tiongkok Tengah. Dengan begitu, Wuhan dianggap sebagai pusat transportasi utama dengan lusinan kereta api, jalan raya, dan jalan tol yang melewati kota dan terhubung ke kota-kota besar lainnya. Karena peran kuncinya dalam transportasi domestik, Wuhan mendapat julukan sebagai Chicago China oleh negara lain.